Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Kali ini saya kembali membahas mengenai tabungan. Terakhir kali saya membahas cara-cara menabung anti gagal di video yang ini, dan kali ini saya akan membahas mengenai tips menabung anti bokek di akhir bulan. Tips yang pertama yaitu membuat budget di awal bulan. Metodenya adalah membagi anggaran atau budget kita ke dalam 3 bagian, yaitu 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan kita, dan 20% untuk tabungan. Metode ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang ahli dari Harvard. Berikut ini contohnya. Jadi seandainya dalam 1 bulan kita punya pemasukan dari gaji atau uang bulanan dari orang tua atau dari pasangan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian 50%-nya kita gunakan untuk makan dan minuman sebesar 1.250.000, kemudian transportasi 400.000, lalu pulsa 100.000, dan untuk tempat tinggal, misalkan untuk kos ataupun bayar cicilan ataupun sewa rumah sebesar 750.000. Totalnya untuk kebutuhan adalah 2.500.000 rupiah. Kemudian 30% untuk keinginan-keinginan kita, misalkan untuk membeli baju atau tas baru sebesar 700.000, untuk nongkrong-nongkrong di kafe sebesar 500.000, dan untuk beli cemilan-cemilan sebesar 300.000, yang jika ditotal menjadi 1.500.000 rupiah. Dan kemudian 20%-nya adalah untuk tabungan, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Jadi demikian budget untuk bulan A. 20%-nya tadi yang digunakan untuk tabungan sebaiknya langsung dipisahkan dari keseluruhan uang kita agar tidak terpakai. Jadi di awal ketika punya uang langsung dipisahin ya, bukan ketika di akhir bulan. Bisa-bisa uangnya udah nggak ada lagi nanti buat ditabung. Tips yang kedua adalah membuka tabungan berjangka. Banyak bank menyediakan opsi tabungan berjangka ini, di mana setiap bulannya dari rekening utama kita akan di auto debit sebesar jumlah yang sudah kita tentukan selama periode tertentu. Jadi misalkan kita ingin menabung sebesar 100.000 rupiah setiap bulan, uang kita akan langsung didebit dari rekening kita dan bisa diambil ketika masa menabung 1 tahun selesai. Dan besarnya nominal untuk ditabung itu bervariasi tergantung yang kita mau tabung, dan di banyak bank bahkan kita bisa mulai menabung dari 100.000 rupiah dengan periode paling kecil 1 tahun, bisa sampai 20 tahun tergantung yang kita mau. Dengan cara ini uang tabungan kita jadi tidak tersentuh sama sekali, langsung dipisahkan ke rekening yang lain. Tips yang ketiga adalah mencatat pengeluaran. Ya, berikutnya contohnya tabel sederhana di mana kita mencatat tanggal pengeluarannya apa dan juga jumlahnya. Misalkan di tanggal 1 Oktober 2020 kita belanja bulanan sebesar 500.000 rupiah, kemudian di tanggal 3 Oktober membeli pulsa sebesar 100.000, dan kemudian di tanggal 4 beli kopi di Cafe B sebesar 50.000, dan seterusnya sampai akhir bulan. Dengan cara ini kita bisa memantau pengeluaran kita apakah sesuai dengan anggaran atau budget yang kita sudah buat di awal bulan, dan jika ternyata melebihi kita bisa langsung melakukan penyesuaian supaya uang kita masih cukup sampai di akhir bulan, dan bahkan bisa sampai bersisa kalau seandainya kita memantau pengeluaran kita dengan baik. Tips yang keempat adalah mengurangi pembayaran dengan uang tunai. Ya, bukan berarti kita bisa bayar pakai senyum ya, tapi kita mengurangi pembayaran dengan uang tunai. Sebagai gantinya bisa menggunakan kartu debit ataupun pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan lain-lainnya. Dengan cara ini, kalaupun seandainya kita lupa mencatat pengeluaran kita, setidaknya kita punya rekaman transaksinya lewat bank kita. Dan juga ini untuk menghindari kejadian-kejadian yang sering terjadi kalau kita belanja di toko. Kadang-kadang pemilik tokonya nggak punya kembalian, akhirnya uang kita dibalikin dalam bentuk permen atau hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu. Kecil, tapi kalau dikalikan banyak berulang-ulang kali dalam 1 bulan, itu lumayan signifikan juga akhirnya uangnya, yang sebenarnya bisa kita pakai untuk membeli hal-hal lain yang kita lebih butuhkan. Tips yang kelima yaitu menabung uang receh. Kelihatannya sepele, uang koin mau dikumpulin sampai banyak juga nominalnya berapa sih gitu. Tapi ternyata kalau kita konsisten menabung uang receh, contohnya di kisah yang ini bisa membeli macam-macam dengan uang koin. Saya juga setiap 2 bulan terakhir ini mengumpulkan uang koin, nggak tahu sih berapa ini jumlahnya sekarang, mungkin baru dibuka
kalau udah 1 tahun bisa dibawa ke bank untuk ditukarkan ke dalam uang kertas. Yang sebaiknya kalaupun udah kita tabung ya dilupakan aja, jangan diutak-atik dan diambil, dibuka nanti kalau misalkan udah dalam waktu 1 tahun dan tiba-tiba kita punya uang yang lumayan. Tips yang terakhir, yang keenam, tapi nggak kalah penting adalah sesuaikan gaya hidup. Kan nggak mungkin ya gaya hidup orang dengan gaji misalkan 10 juta sebulan bisa sama dengan gaya hidup sultan. Tapi seringkali kita tergoda untuk menyamai gaya hidup orang lain yang penghasilannya mungkin lebih besar dari kita. Dan nggak jarang juga demi menyamai gaya hidup tersebut kita mengorbankan hal-hal lain yang sebenarnya prioritasnya lebih tinggi dalam hidup kita. Jadi sebaiknya kita mengontrol keinginan untuk memiliki gaya hidup yang nilainya lebih tinggi daripada kemampuan kita demi kesehatan keuangan kita. Sekian dulu tips saya kali ini, semoga bisa bermanfaat dan kita semua bisa semakin banyak menabung. Sampai jumpa lagi.